Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan para sahabat dimanapun berada, masih berkaitan dengan keutamaan dan keistimewaan bulan Muharram, terutama pada tanggal 10 Asyura yang pada video sebelumnya sudah dibahas. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram, sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab I'anatul Talibin pada juz kedua di halaman 478. Beberapa peristiwa penting para nabi pada tanggal 10 Muharram. Masa kebangkitan, keemasan dan kehancuran suatu umat terjadi silih berganti dari satu generasi ke generasi yang lain, dari satu abad ke abad yang lainnya. Peristiwa-peristiwa itu terus bergulir dengan pasti sesuai dengan sunnatullah. Semua peristiwa tersebut merupakan pelajaran yang amat berharga bagi kita dan bagi generasi seterusnya setelah kita atau generasi yang akan datang, untuk memilih mana yang baik, mana yang harus diikuti, dan mana yang buruk yang harus dihindari. Hari 10 Muharram atau hari Asyura merupakan hari yang sangat bersejarah. Menurut beberapa riwayat disebutkan bahwa peristiwa-peristiwa penting terjadi di hari itu pada masa yang lalu. Di sini dalam kitab I'anatul Talibin juz kedua pada halaman 478. Di antaranya Nabi Adam alaihi salam bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya dan tobat tersebut diterima itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat setelah dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan umat manusia, itu pun pada tanggal 10 Muharram. Kemudian selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksaan Numrud berupa api yang membakar. Ada lagi Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena terkena fitnah, itu pun tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus alaihi salam keluar dari perut ikan hiu 10 Muharram. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam disembuhkan oleh Allah dari penyakit yang menjijikkan, itu pun 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa alaihi salam dan umatnya kaum Bani Israel selamat dari pengejaran Fir'aun di Lautan Merah. Beliau dan umatnya yang berjumlah sekitar 500.000 orang menurut sebagian riwayat itu selamat memasuki gurun Sinai untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, peristiwa-peristiwa yang menjadi sejarah yang penuh kenangan dan pelajaran yang sangat berharga. Sayyidah Aisyah, istri Nabi SAW, menyatakan bahwa hari Asyura adalah hari orang-orang Quraisy berpuasa di masa jahiliyah. Rasulullah SAW juga ikut mengerjakannya. Nah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau terus mengerjakan puasa itu dan memerintahkan kepada para sahabat agar berpuasa juga. Setelah diwajibkan puasa dalam bulan Ramadan, Nabi SAW menetapkan man syaa ayyasumahu falyasumhu wa man syaa ayyatsrukahu falyatrukhu. Barang siapa yang menghendaki berpuasa Asyura, puasalah, dan siapa yang tidak suka boleh meninggalkannya. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas, seorang sahabat saudara sepupu Nabi yang dikenal sangat ahli dalam tafsir Al-Quran, beliau juga meriwayatkan bahwa saat Nabi berhijrah ke Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi di sana. Mereka sedang mengerjakan puasa Asyura. Nabi pun bertanya tentang alasan mereka berpuasa. Dan mereka menjawab, huwa yaumun najallahu fihi Musa wa aghraqa ala fir'auna
fasoma Musa syukron lillah faqala ana aula bi Musa minhum fasomahu wa amara bisiyamihi. Orang Yahudi menjawab, Allah telah melepaskan Musa dan umatnya pada hari itu, yaitu 10 Muharram, dari musuhnya, yaitu Fir'aun, dan bala tentaranya. Lalu Musa berpuasa pada hari itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka Nabi pun berpuasa pada hari itu dan menyuruh para sahabatnya agar berpuasa juga. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, kana yaumu asyura'a yauman ta'addimuhul yahudu wa tattakhiduhu idan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumuhu antum. Hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan oleh mereka sebagai hari raya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kamu sekalian pada hari itu. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Nah, dari apa yang diuraikan tadi, nyatalah bagi kita bahwa hari Asyura merupakan hari bersejarah yang diagungkan dari masa ke masa. Kita hendaknya menyambut hari itu dengan banyak mengambil pelajaran yang bermanfaat dari sejarah-sejarah masa lalu. Kita menyambutnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW agar senantiasa berada dalam bimbingannya, yaitu dengan cara pertama mengerjakan puasa sunnah pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Keutamaan puasa pada tanggal 10 Muharram yakni Asyura itu sudah disampaikan dalam video sebelumnya. Di antaranya ada hadis su'ila an siyami yaumi Asyura qala yukaffiru sanatal madiyata. Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis Sahih Muslim. Dan dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan afdhalus sholati ba'da sholatil maktubati as-sholatu fi jawfil lail wa afdhalus siyami ba'da syahri ramadhana siyamu syahrillahil muharram. Sesungguhnya sholat yang terbaik setelah sholat fardu adalah sholat tengah malam, dan sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang kamu menyebutnya bulan Muharram. Ini hadis diriwayatkan oleh Nasai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengerjakan puasa Tasu'a atau puasa sunnah hari ke-9 di bulan Muharram. Mengenai puasa ini Ibnu Abbas meriwayatkan, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisyami qalu ya Rasulullah innahu yaumu tu'addimuhul yahudu wan nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-amul muqbilu insyaallahu sumnal yaumat tasi'a. Qala falam ya'til amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Rasulullah dan para sahabatnya mengerjakan puasa Asyura, para sahabat menginformasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hari Asyura diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi bersabda, tahun depan insyaallah kami akan berpuasa juga pada hari ke-9. Kata Ibnu Abbas, akan tetapi sebelum mencapai tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Dengan demikian, kita melakukan puasa Asyura dengan menambahkan satu hari sebelumnya, yaitu hari Tasu'a atau tanggal 9 di bulan Muharram. Kita disunahkan berpuasa selama 2 hari, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ketiga, amalannya itu memperbanyak sedekah dalam menyambut bulan Muharram atau menghidupkan bulan Muharram ini. Karena memang diperintahkan agar memperbanyak pengeluaran dari belanja kita sehari-hari untuk bersedekah, membantu anak-anak yatim, membantu keluarga, kerabat, orang-orang miskin,
dan mereka yang membutuhkan. Semua itu hendaknya dilakukan dengan tidak memberatkan diri sendiri dan disertai keikhlasan semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hal ini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi." Siapa yang meluaskan pemberian untuk keluarganya atau ahlinya, Allah akan meluaskan rizki bagi orang itu dalam seluruh tahunnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dengan memperingati hari Asyura, kita dapat mengambil pelajaran dari perjuangan para nabi dan perjuangan para rasul terdahulu. Misi mereka pada dasarnya adalah sama menegakkan akidah Islamiyah, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Peristiwa masa lalu merupakan cermin bagi kita untuk berusaha memisahkan kebenaran dan kebatilan, memisahkan yang baik dan yang buruk, agar dapat meratakan jalan bagi kita untuk menjangkau masa depan. Semua peristiwa dan kejadian-kejadian yang ada dalam alam semesta ini merupakan perjalanan yang bermanfaat bagi orang-orang yang mempergunakan akalnya. Pergantian siang dan malam, pergantian musim, dan pada segala sesuatu di alam ini terdapat tanda bahwa sungguhnya Allah itu adalah Maha Esa, Allah itu adalah Maha Kuasa. Oleh karena itu, dengan riwayat-riwayat para nabi terdahulu, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.